Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan hustle. Kerja sampingan jadi hal biasa. Semua orang mencari jalan cepat menuju kebebasan finansial. Internet dipenuhi dengan janji passive income dan skema cepat kaya. Tapi apa yang terjadi ketika tekanan untuk menghasilkan uang bertemu dengan platform yang mengaburkan batas antara pribadi dan profesional? Muncullah OnlyFans. Kebangkitan OnlyFans terkait langsung dengan kondisi ekonomi saat ini. Gaji stagnan, biaya hidup meroket. Orang-orang mati-matian mencari cara untuk memenuhi kebutuhan. OnlyFans hadir sebagai solusi, cara untuk mengontrol keuangan dan menjadi bos bagi diri sendiri. Tapi semudah itukah? Daya tarik OnlyFans memang tak terbantahkan. Platform ini memanfaatkan keinginan kita akan uang cepat dan solusi mudah. Tapi, kita perlu mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar. Apa saja biaya tersembunyi dari uang mudah ini? Dan pada titik mana pengejaran kebebasan finansial mengorbankan kesejahteraan dan nilai-nilai kita? Di permukaan, OnlyFans tampak seperti konsep sederhana. Platform tempat kreator dapat menghasilkan uang dari konten mereka melalui langganan. Kreator memiliki kebebasan untuk menentukan harga langganan mereka sendiri, memberikan mereka kendali penuh atas pendapatan mereka. Awalnya dipasarkan sebagai ruang bagi seniman, musisi, dan kreator lainnya untuk terhubung langsung dengan penggemar mereka. Ini memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke platform tradisional untuk memamerkan bakat mereka. Guru kebugaran dapat berbagi rutinitas latihan, memberikan panduan yang dipersonalisasi kepada pengikut mereka. Koki dapat menawarkan resep eksklusif dan teknik memasak yang tidak ditemukan di tempat lain. Model berlangganan menjanjikan pengalaman yang lebih intim dan interaktif, di mana penggemar dapat berinteraksi langsung dengan kreator favorit mereka. Kreator dapat membina rasa kebersamaan dan membangun hubungan yang tulus dengan audiens mereka, menciptakan komunitas yang erat. Pendekatan langsung ke konsumen ini, yang melewati penjaga gerbang tradisional, menarik bagi banyak orang. Ini memungkinkan kreator untuk memonetisasi konten mereka tanpa harus bergantung pada sponsor atau iklan, menawarkan rasa otonomi dan kontrol atas pekerjaan mereka, memberikan kebebasan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. Namun, di tengah jalan, narasinya bergeser. Platform ini mulai dikenal karena konten dewasa yang diunggah oleh banyak penggunanya. OnlyFans identik dengan konten dewasa yang menjadi sorotan utama dalam banyak diskusi tentang platform ini. Meskipun platform ini masih menampung berbagai macam kreator, materi eksplisitlah yang mendominasi percakapan. Ini menciptakan tantangan bagi kreator lain yang ingin menjaga citra mereka tetap bersih. Pergeseran ini memiliki implikasi yang besar, baik bagi kreator maupun persepsi masyarakat terhadap platform tersebut. Banyak kreator merasa tertekan untuk mengikuti tren ini demi mendapatkan lebih banyak pengikut dan pendapatan. Pertanyaannya tetap, dapatkah platform yang dibangun di atas koneksi dan konten eksplisit benar-benar melayani keduanya? Apakah mungkin untuk menjaga keseimbangan antara konten yang beragam dan konten dewasa? Atau apakah yang terakhir pasti membayangi yang pertama, menciptakan lingkungan yang kompleks dan berpotensi berbahaya? Hanya waktu yang akan menjawab bagaimana evolusi platform ini akan mempengaruhi masa depannya. Internet menyukai kisah kaya mendadak. Kisah-kisah ini sering kali menjadi viral, menarik perhatian banyak orang yang bermimpi untuk mencapai hal yang sama. Dan OnlyFans menyediakan banyak hal itu. Platform ini telah menjadi tempat di mana banyak orang mencoba peruntungan mereka untuk mendapatkan penghasilan besar. Kita mendengar tentang kreator yang menghasilkan 6 atau bahkan 7 digit sebulan. Angka-angka ini sangat mengesankan dan seringkali menjadi sorotan utama. Mereka membeli rumah mewah, mengendarai mobil mewah, dan mewujudkan impian. Gaya hidup ini tampak sangat glamor dan menginspirasi banyak orang untuk mencoba hal yang sama. Narasi sukses instan ini sangat menggoda. Banyak yang mulai bermimpi dan berharap bahwa mereka juga bisa mencapai kesuksesan yang sama dengan cepat. Ini memicu fantasi bahwa siapapun bisa menjadi kaya di OnlyFans. Platform ini tampak seperti jalan pintas menuju kekayaan bagi banyak orang. Tapi, yang sering kali tidak disebutkan oleh kisah-kisah ini adalah kerja keras, dedikasi, dan terkadang bahkan eksploitasi yang dilakukan untuk mencapai tingkat kesuksesan tersebut. Banyak kreator yang harus bekerja tanpa henti untuk tetap relevan.
Kenyataannya adalah sebagian besar kreator OnlyFans tidak menjadi kaya. Mereka menghadapi banyak tantangan dan kesulitan dalam mencoba mencapai kesuksesan. Faktanya, banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan. Mereka harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup sehari-hari. 1% kreator teratas mungkin meraup untung besar, tetapi mereka adalah pengecualian, bukan aturan. Kebanyakan kreator tidak mencapai tingkat kesuksesan ini. Untuk setiap Bella Thorne atau Cardi B, ada ribuan kreator yang kesulitan mendapatkan daya tarik. Mereka berjuang untuk mendapatkan pengikut dan penghasilan yang layak. Mereka mencurahkan waktu berjam-jam untuk pembuatan konten, pemasaran, dan terlibat dengan penggemar, seringkali dengan imbalan finansial yang sangat kecil. Kerja keras mereka seringkali tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Disparitas antara si kaya dan si miskin ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan keberlanjutan dalam platform. Apakah sistem ini benar-benar adil bagi semua kreator? Kehidupan seorang kreator OnlyFans mungkin tampak glamor dari luar, tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan kompleks. Membuat dan membagikan konten intim membutuhkan biaya yang besar, tekanan terus-menerus untuk berproduksi, pengawasan dari audiens online, dan potensi pelecehan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Banyak kreator berjuang dengan masalah citra tubuh, kecemasan, dan depresi. Kebutuhan untuk terus-menerus menampilkan versi hiperseksual dari diri mereka sendiri bisa sangat merusak harga diri mereka. Dan anonimitas internet membuat beberapa pengguna berani terlibat dalam perilaku yang kejam dan kasar. Tenaga emosional yang terlibat dalam mengelola hubungan online tidak boleh diremehkan. Kreator diharapkan untuk selalu tersedia, menanggapi pesan, memenuhi permintaan, dan mempertahankan ilusi keintiman. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, isolasi sosial, dan keterputusan dari identitas dunia nyata mereka. Keputusan untuk bergabung dengan OnlyFans tidak hanya memengaruhi kreator, itu juga berdampak pada orang yang mereka cintai. Pasangan, keluarga, dan teman mungkin kesulitan memahami atau menerima kepribadian online mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan, konflik, dan bahkan putusnya hubungan. Stigma seputar pekerjaan seks masih sangat nyata. Kreator sering menghadapi penghakiman, rasa malu, dan diskriminasi dari orang-orang terdekat mereka. Hal ini bisa sangat mengisolasi dan menyulitkan untuk mencari dukungan. Selain itu, menjaga privasi bisa menjadi perjuangan terus-menerus. Kreator mungkin khawatir akan dikenali di depan umum atau konten mereka dibagikan tanpa persetujuan mereka. Ketakutan akan eksposur ini dapat menyulitkan mereka untuk bersantai dan menikmati hidup mereka di luar OnlyFans. Batas antara diri publik dan pribadi mereka menjadi semakin kabur, menciptakan rasa tidak nyaman dan cemas yang terus-menerus. Anonimitas internet bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun memungkinkan kreator untuk mengeksplorasi seksualitas mereka dan mengekspresikan diri secara bebas, itu juga menciptakan peluang untuk eksploitasi dan pelecehan. Dinamika kekuatan di OnlyFans secara inheren tidak setara. Kreator seringkali muda, rentan, dan mencari stabilitas finansial. Hal ini membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi individu predator yang mungkin mencoba memanfaatkan situasi mereka. Ada banyak laporan tentang kreator yang diperas, dilecehkan, dan bahkan dibuntuti oleh pelanggan. Sifat intim dari konten yang dibagikan di OnlyFans dapat dijadikan senjata untuk melawan mereka, yang menyebabkan tekanan emosional dan kerusakan reputasi. Penting untuk diakui bahwa tidak semua kreator memasuki platform dengan tingkat keagenan atau dukungan yang sama. Beberapa mungkin dipaksa, dimanipulasi, atau dipaksa untuk membuat konten yang bertentangan dengan keinginan mereka. Salah satu aspek OnlyFans yang paling mengganggu adalah potensi pengguna di bawah umur untuk membuat akun dan menjual konten. Ini adalah masalah serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sementara platform mengklaim memiliki langkah-langkah verifikasi usia yang ketat, sistem ini jauh dari sempurna. Banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ingin menghindari aturan. KTP palsu, akun pinjaman, dan celah dalam proses verifikasi memungkinkan anak di bawah umur untuk lolos dari celah. Ini adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini membuat mereka terpapar sejumlah risiko, termasuk eksploitasi seksual, pendekatan online, dan potensi konten mereka dibagikan secara luas secara online. Risiko ini bisa berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka.
Anonimitas internet mempersulit untuk memverifikasi usia dan persetujuan dari pembuat dan konsumen. Ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh banyak platform online. Hal ini menciptakan lahan subur bagi aktivitas ilegal dan menempatkan individu yang rentan pada risiko. Aktivitas ilegal ini bisa sangat merugikan. Aparat penegak hukum menghadapi perjuangan berat dalam mencoba mengawasi platform yang beroperasi lintas batas dan sangat bergantung pada konten buatan pengguna. Mereka seringkali kekurangan sumber daya untuk menangani masalah ini secara efektif. Pak Hijea, tanggung jawab seharusnya tidak hanya berada di pundak perusahaan teknologi. Semua pihak harus terlibat dalam mencari solusi. Kita perlu melakukan percakapan yang terbuka dan jujur tentang keamanan online, literasi digital, dan pentingnya melindungi anak di bawah umur dari eksploitasi. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita emban dengan serius.